Wanita itu sudah menikah 30 tahun tanpa pernah berdandan. Namun di hari perceraian, ia merias diri dengan makeup paling cantik. Ia memakai lipstik menggoda, menarik garis eyeliner dengan teliti, memotong rambut panjang yang sudah 20 tahun dibiarkan, lalu mengenakan gaun elegan. Ia memutuskan mulai saat itu menjadi dirinya yang sesungguhnya. Keputusan itu muncul karena sarapan yang ia buat untuk putranya kemarin justru dihina habis-habisan oleh sang anak. Ia tak menyangka statusnya sebagai tukang bersih-bersih membuat anaknya merasa malu. Saat itu suaminya baru pulang kerja. Ia buru-buru hapus air mata lalu sambut dengan senyuman. Tapi yang datang malah surat cerai. Wanita itu langsung terpaku. Ia tak percaya 30 tahun pengorbanannya dibalas dengan penghinaan seperti ini. Dulu ia adalah anak orang kaya, tapi rela tinggalkan segalanya demi cinta, agar suami tak minder. Ia sembunyikan identitas dan bekerja di kantor kecil suaminya sebagai petugas kebersihan. Padahal diam-diam ia bantu perusahaan suaminya bisa go public. Namun kini justru ditolak oleh keluarganya sendiri. Pukulan bertubi-tubi itu membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Dokter mendiagnosisnya kanker. Sahabatnya melihat kondisinya sekarang, lalu menyarankan agar ia tinggalkan keluarga itu dan kembali menjadi putri orang kaya seperti dulu. Meski begitu, ia tetap belum tega tinggalkan keluarga itu. Ia masih ingin beri mereka satu kesempatan terakhir. Namun saat ia hendak jujur soal jati dirinya, ia tak sengaja mendengar sesuatu yang membuatnya benar-benar patah hati. Saat itulah ia sadar, ternyata suaminya sudah punya wanita lain, dan tak ada lagi artinya tinggal di rumah itu. Kemudian ia mulai mempercantik diri, dan kembali ke rumah keluarga besarnya sebagai putri konglomerat. Tanpa disangka, hari pertama kembali ke kantor, ia bertemu suami dan selingkuhannya yang datang minta kerja sama. Selingkuhan itu bahkan tak tahu malu dan menghina dirinya. Wanita itu pun marah dan langsung menampar selingkuhan sang suami. Suaminya panik, lalu berkata wanita itu bisa bantu kerja sama bisnis. Tapi wanita itu langsung menolak, dan bilang tak pernah punya teman seperti dia. Mereka berdua tak percaya. Suaminya bahkan curiga wanita itu tidak waras, lalu mengajaknya pergi. Malam harinya suami pulang dalam keadaan mabuk. Ia memanggil nama istrinya, meminta dibuatkan teh penawar alkohol. Tapi tak ada satupun yang menjawab. Dalam lamunan ia melihat wanita itu membawakan teh. Tapi saat ia hendak mengambil, ternyata itu hanya halusinasi. Ia pun panik dan langsung menelepon. Tapi yang terdengar hanya suara tidak aktif. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Ia langsung semangat dan buru-buru membukanya. Ternyata itu cuma kurir paket. Setelah dibuka, isinya adalah surat cerai. Anaknya masuk ke dalam, lalu bertanya apakah ibunya menuntut harta. Saat tahu jawabannya, ia malah tertawa. Karena selama ini ia tak suka ibunya, akibat sering diejek teman-teman sekolah. Keesokan harinya, sang suami dapat kabar bahwa guru besar akan kerja sama dengannya dan mengundangnya ke pesta ulang tahun. Ia pun senang bukan main. Berniat setelah acara akan ajak selingkuhan pergi menikah. Padahal selingkuhannya sama sekali tidak kenal siapa itu putri konglomerat. Dan kerja sama ini adalah rencana wanita itu untuk mempermalukan mereka di depan umum. Saat suaminya masih membayangkan masa depan indah, dokter wanita itu tiba-tiba datang mencarinya.